Berapa jumlahnya? Di sana kerja profesi sebagai apa? Aku engineer pesawat. Itu ada kebijakan masa diliburkan semua aktivitas nggak ada di sana. Itu kondisi force major itu memang dari kita masing-masing bisa melakukan suatu evakuasi diri maupun minta izin dari company. Kayak gitu aja. Ada kerabat yang jadi korban nggak? Saya selama ini belum. Serius? Astaga. Makasih ya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Siapa tadi? Segar. Pak Tegar siapa? Segar. Pak Tegar aja. Oke, Segar. Pak Segar. ya. Hah? Segar. 58 tahun. Oke, Pak Segar. Selama tinggal di sana, apa pengalaman Bapak dalam situasi yang menegangkan belakangan ini, Pak? Ya sebetulnya sih orang sana sih biasa-biasa aja. Selama tinggal di sana, apa pengalaman Bapak dalam situasi yang menegangkan belakangan ini, Pak? Ya sebetulnya sih orang sana sih biasa-biasa aja. Cuma mungkin udah biasa dengan kondisi yang seperti ini gitu ya. Tapi kalau bagi warga Indonesia yang baru tiba atau ya istilahnya belum berapa lama mungkin kaget aja gitu. Sehingga mereka ada yang kepingin buru-buru keluar Iran, sehingga mereka memutuskan untuk evakuasi mandiri itu kita nggak banyak. Ada 1-2 orang yang sudah melakukan itu, tapi kita lebih baik menunggu dari KBRI Indonesia yang ada di Iran. Itu lebih baik menurut saya sih gitu. Oh gitu. Jadi Iya. ada himbauan dari KBRI baru Bapak memutuskan pulang. Iya, betul. Sebelumnya Bapak tidak punya rencana untuk pulang. Belum, kita menunggu karena ya punya pengalaman itu lebih baik dengan evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah itu lebih bagus, lebih aman, lebih terkoordinasi dan lebih terjamin. Oke, lalu sekarang Bapak sudah sampai di Jakarta, bagaimana perasaan Bapak? Ada kepikiran atau masih ada teman-teman Bapak yang tertinggal di belakang sana? Yang memutuskan untuk Masih, cuma memang saya nggak tahu jumlahnya berapa, apa motivasinya mereka tinggal atau stay di sana, saya nggak tahu. Apakah Bapak mengkhawatirkan mereka Pak sekarang ini? Mungkin. Baik. Itu aja ya Pak ya. Kalau selama evakuasi Pak masih ada serangan-serangan dari Pasti. itu Pasti. Bapak bisa diceritain nggak sih Pak kalau kondisi sana tuh seperti apa Masih situasinya? Hah? Nah, kalau kondisinya memang ya sudah tidak kondusif untuk saat ini nggak kondusif. Cuma tinggal kitanya masing-masing apakah punya keyakinan memang akan cepat reda atau tidak, itu tergantung masing-masing. Kondusifnya itu seperti apa? Ya maksudnya Apakah berhenti terjadi serangan, terjadi peperangan, segera terjadi seperti gencatan senjata. Saya tidak tahu secara politiknya, nggak tahu. tapi lokasi tempat tinggal Bapak dengan tempat lokasi perang itu jadi itu dekat apa dia? Dekat sekali. Dekat sekali. Aku kan di Tehran. Oh, oke. Aku kan di dekat bandara, jadi itu serangan sering masif banget. Berarti selama di sana tuh selalu mendengar kayak Ya, hampir daily bombing itu ada. oh setiap hari dengar bom. Selama serangan itu lockdown memang aktivitas di sana ya untuk Iya. nggak ada di Kita dipulangkan, Dipulangkan. kita kembali ke asrama, kemudian sampai menunggu informasi dari KBRI. Tapi kondisi langit di sana kayak gimana tuh Pak? Yang terakhir saya nggak tahu. Wah, tapi sempet kayak gelap gitu. Enggak. Biasa aja. Nah pas lagi pertama kali kejadian itu tuh Bapak sempat evakuasi ke tempat yang Enggak. Kita di Tehran dulu, di guest house selama 3 hari. masih Tapi- tetap standby di lokasi tempat tinggal. Iya, tapi kalau hari demi hari sudah mulai tidak kondusif, ya akhirnya kita memiliki kayak keputusan untuk mengevakuasi diri, baik itu dari pihak company maupun dari KBRI sendiri. Tapi kita syukur kita milih dari KBRI Indonesia yang memberikan suatu arahan, kemudian teknis pelaksanaan seperti apa, jadi lebih aman. Pak, tapi Bapak kalau di sana sendiri sebenarnya WNI sebagai apa sih Pak? Kerja apa Aku gitu? engineer. Hah? Iya? Aku engineer. Oh, engineer. Engineering. Udah berapa lama tuh Pak di sana? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun Pak. Tapi- Sama keluarga.
Aku Di kota? di kota Tehran, di bandara Mehrabad. Tapi baru kali ini mendengar ada suara perang sedekat itu. Enggak asli. Oh, Memang udah biasa gitu udah Pak ya. biasa ya. Ketika ada Gimana tuh Pak besar ya. biasanya Pak? Bunyinya gimana tiba-tiba ledakannya atau tengah malamnya? Ya gitu deh. Biasa di jam berapa tuh Pak? Maksudnya emang setiap jam Gambarannya gitu? Pak biar kebayang gitu. Itu nggak bisa ditentukan. Kadang pagi, kadang siang, kadang sore. Yang paling terasa banget tuh pas Terasa. lagi ngapain tuh Pak? Yang benar-benar Bapak kaget banget Pagi pagi. Itu kapan tuh Pak? Bapak lagi ngapain tuh kalau misalkan kayak gitu, pas pagi itu? tidur lah. Oh bangun, jadi lagi tidur. Pas tidur jam sekitar jam 4, jam 6, kadang jam 10. Bangun, Berarti kayak nggak tenang ya Pak ya? Was-was banget. justru kebangun bukan karena alarm, karena ledakan ya Pak. Betul. Sekencang apa sih Pak? Yang aja. Ada yang sedang, ada yang kencang, ada yang kecil. Gitu. Radiusnya berapa tuh dari jarak tempat tinggal Bapak? Ya mungkin ada 1 kilo, ada 2 kilo. 1 kilo tuh masih kedengeran ya? Ya. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official Okezone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.